A few moments later. Sewaktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya, maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama, tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu. Gak usah Habib Rizik, gak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Sewaktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya, maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama, tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya, karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi gitu. Ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian, maka orang itu pasti orang munafik atau orang anak zina atau orang yang lahir dari hubungan seksual di kala menstruasi. Nah, bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu? Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis? Ya kan nggak mungkin juga Nabi itu. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu nggak kayak gitu, dan memang nggak gitu. Tapi setelah ditelusur ternyata ya memang ada, ternyata berasal dari riwayat Imam Baihaqi. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud, saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Ihyaul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait itu yang saya duga tuh yang kecil, yang pendek itu. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif gitu ya. Nah, ditambah lagi hadis ini secara kalimat, isinya, kontennya itu juga bermasalah, yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zina gitu, atau kemungkinannya dia anak zina. Nah, dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi, itu salah satu dosa yang paling besar. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh nggak mungkin. Nah, jadi secara sanadnya doif gitu ya, secara kontennya itu juga ternyata bermasalah. Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu. Ya, tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsilah atau melindungi kemuliaan Habib Bahar? Lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau, yaitu siapapun yang menolak Ahlul Bait atau siapapun yang membenci Ahlul Bait, dia termasuk orang Yahudi. Ini hadis palsu juga baraya. Jadi sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif. Dan setelah ditelusur oleh ulama-ulama yang lain, diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu, tapi ini adalah hadis mungkar, hadis palsu gitu. Bukan hanya hadis doif, tapi hadis palsu, maaf. Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith, tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui, saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu, yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib.
hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu. Agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Teman-teman udah tahu ya apa itu yang kenapa sih orang mendapatkan gelar Habib ya. Jadi teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kalau kita lihat ini banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Karena ya ada orang yang memang ya BI itu tadi lah bedanya NU sama Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagumkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kalau ada kiai atau ustadz yang meragukan kehabiban, harusnya itu bukan NU, harusnya bukan NU. Karena kalau NU pasti tawaduk kepada Habib. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, dan nggak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mari kita ikut saja.